Kembali lagi dengan bahas saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu saham yang menurut analisis saya cukup menarik ke depannya, yaitu adalah saham Bank CIMB Niaga atau emiten BNGA. Menariknya apa? Ini kan langsung saya bahas dari laporan historis keuangannya sampai dengan tahun 2022 akhir ya teman-teman. Ya, sampai dengan akhir tahun 2022 dia sudah mengeluarkan laporan keuangan tahunannya. Baik, langsung saja. Di tahun 2018, emiten ini menghasilkan laba bersih mencapai 3,4 triliun. 2019 meningkat 4% menjadi 3,6 triliun. Di 2020 menjadi 2 triliun. Berarti di sini kita bisa melihat adanya penurunan 44,79%. Hal ini mungkin dikarenakan pandemi ya teman-teman. Jadi di tahun 2021 labanya juga kembali meningkat cukup signifikan 103,75% menjadi 4,1 triliun. Dan lebih wahnya lagi di 2022 emiten ini mengalami peningkatan lagi di laba bersihnya 22,96% menjadi 5,041 triliun. Sungguh sangat luar biasa menurut saya teman-teman. Apabila kita melihat dari grafiknya, untuk laba bersihnya memang di 2020 itu mengalami penurunan signifikan, mungkin dikarenakan pandemi, tetapi dengan di tahun 2022 labanya sudah melonjak cukup signifikan dan fantastis teman-teman. Oke, untuk ekuitasnya di sini untuk tahun 2018 ekuitasnya mencapai 39,5 triliun. Jumlah ini meningkat kembali 9% menjadi 43 triliun di 2019. Kemudian di tahun 2020 menurun 5% menjadi 41 triliun. Di tahun 2021 meningkat kembali 5% menjadi 43 triliun dan di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 45 triliun. Sehingga untuk rata-rata kenaikan ekuitasnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rata-rata ekuitasnya 3,51%. Tidak bisa dikatakan cukup bagus, tapi tidak juga dikatakan jelek karena tetap mengalami peningkatan. Untuk IPS-nya sendiri di sini tercatat sampai dengan tahun 2022 dia memiliki nilai IPS yang cukup tinggi teman-teman apabila dibandingkan dengan tahun-tahun 2018. Mencapai nilai 201 IPS-nya. Kemudian untuk saham beredarnya di sini di tahun 2020 dia melakukan right issue sehingga sampai dengan tahun 2022 untuk saham beredarnya mencapai 25 miliar 131 juta lembar. Kemudian dari sisi utang, karena ini merupakan emiten perbankan, kita bisa melihat di sini untuk jumlah utangnya saya rasa meningkat sampai dengan tahun 2022. Tapi ini merupakan dana kelolaan dari nasabah ya teman-teman. Jadi untuk emiten perbankan untuk utangnya biasanya memang mengalami peningkatan apabila semakin banyak dana kelolaan yang dikelola dari perbankan tersebut. Kemudian untuk penambahan kas, memang ini salah satu kekurangannya. Kita bisa melihat di tahun 2022 penambahan kasnya itu malah mengalami penurunan. Seperti yang kita lihat menurun sebanyak 14,9 triliun. Sehingga tercatat emiten ini dari tahun 2018 mengalami 3 kali penurunan kas. Lanjut ke poin berikutnya, untuk kas pada akhir tahun surprisingly dia cukup bagus. Sampai dengan tahun 2022 dia mencapai angka 32 triliun. Dan sepertinya ini meningkat perlahan-lahan teman-teman. Walaupun memang di 2021 dia cukup tinggi kas pada akhir tahunnya. Oke, untuk perbandingan utang dengan ekuitas bersihnya atau aset bersihnya, kita bisa melihat di sini sampai dengan tahun 2022 nilai utang dibandingkan dengan ekuitasnya mencapai 5,79.
seperti yang saya katakan tadi, karena ini emiten perbankan, jadi untuk ekuitasnya memang biasanya melebihi dari ekuitasnya karena merupakan dana kelolaan atau dana nasabah. Oke, kemudian untuk book value-nya, berdasarkan data historis keuangan tadi, untuk book value dari emiten ini berada di harga 1.798 dengan asumsi dia mencapai nilai bukunya. Kemudian untuk PER-nya, asumsi dia mencapai per 10, seharusnya emiten ini dihargai di harga Rp2.000, teman-teman. Sehingga apabila saya merata-ratakan nilai value-nya dengan nilai PER-nya berada di angka 1.902. Kemudian kita lanjut dulu ke ROE-nya. Di sini tercatat bahwasanya ROE emiten ini di tahun 2022 itu cukup fantastis, teman-teman. Di sini tercatat 11,16% nilai ROE-nya. Angka ini sudah jauh melebihi ROE dari tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Dari tahun 2018 yang hanya mencapai 8,8, di tahun 2020 yang bahkan hanya 4,9, dan di tahun 2021 yang mencapai 9. Sehingga untuk rata-rata ROE-nya dari tahun 2018 itu berada di angka 8,55%. Yang menurut analisis saya ini angka yang cukup bagus, teman. Kemudian untuk rata-rata harganya, di tahun 2022 rata-rata harganya berada di angka 1.088 ya, teman-teman. Langsung saja sampai dengan harga sekarang, sampai dengan video ini dibuat, dia berada di harga 1.225. Jadi saya coba ganti 1.225. Nah, di sini kita bisa melihat datanya. Untuk PBV-nya berada di angka 0,68 dengan harga yang sekarang, dan PER-nya berada di angka 6,11. Dan dihasilkan nilai MOS yang cukup bagus, berada di angka 35% apabila kita membeli di harga sekarang, di harga 1.225. Untuk langkah selanjutnya, saya juga memproyeksikan harga wajarnya berdasarkan data historis keuangan dan data rata-rata sahamnya, harga sahamnya. Untuk harga wajarnya berada di angka 1.300-an. Memang harga wajarnya dibandingkan dengan harga sekarang itu sudah tidak terlalu jauh ya, teman-teman ya. Apabila kita membeli di harga 1.225, imbal hasil yang kita peroleh hanya berada di angka 7,69%. Dan nilai MOS-nya ternyata cukup kecil, artinya cukup berisiko untuk membeli di harga yang sekarang. Kita lihat di grafik, satu hal tadi yang cukup menarik menurut saya, yaitu di ekuitasnya yang cukup meningkat dari tahun ke tahun ya, teman-teman. Kemudian untuk utangnya juga mengalami peningkatan, yang artinya semakin banyak masyarakat yang mempercayakan dananya ke emiten ini. Kemudian untuk laba bersihnya juga cukup menarik menurut saya. Dia sudah lebih tinggi dari laba bersih di tahun 2018. Dan untuk kasnya juga ya ternyata cukup menarik, teman-teman. Nah, hal menarik apa yang tadi membuat saya menganalisis saham ini? Walaupun tadi di sini kita bisa saksikan, teman-teman, harga wajarnya sebenarnya tidak terlalu jauh lagi dengan harga yang sekarang, dengan harga pada saat video ini dibuat, teman-teman. Tapi hal yang menurut saya cukup menarik, yaitu berada di labanya, teman-teman. Nah, saya tadi mencoba melihat laba bersih yang diperoleh emiten ini dari tahun 2007 ke tahun 2011. Nah, di sini teman-teman, untuk laba bersihnya, baik secara umum teman-teman, di sini kita bisa melihat untuk laba bersih dari emiten ini di tahun 2011 ya, teman-teman. Di sini tercatat laba bersihnya itu berada di angka 3,1 triliun. Bahkan di 2010 dia mencapai hanya 2,5 triliun.
2009 1,5, dan bahkan di 2008 dia hanya mencapai 678 miliar. Nah, apabila kita bandingkan dengan harga sahamnya, tadi kita lihat ini di tahun 2011 ya teman-teman. Tahun 2011 atau tahun 2010 dia mencapai laba di kisaran 2,5 triliun sampai dengan 3,1. Nah, apabila kita lihat harga sahamnya di tahun 2010 dan tahun 2011, di sana pada saat itu harga sahamnya malah mencapai harga di 2000 sampai 2.500 teman-teman. Ini tahun 2010 di 17 Desember atau di 10 Desember 2010 dia mencapai harga tertinggi di 2.425 di 10 Desember 2010. Nah, tadi di laporannya tahun 2010 labanya mencapai 2,5 triliun. Dan bahkan di 2011 dia mencapai 3,1 triliun. Nah, padahal tadi kita sudah analisis data laporan keuangannya. Di tahun 2022 sendiri dia sudah mencapai laba bersih bahkan cukup jauh melampaui dari laba tahun 2010-2011 teman-teman. Dia mencapai angka 5 triliun. Nah, sementara harga sahamnya masih di 1.225. Artinya apa teman-teman? Menurut analisis saya pribadi, harga saham tadi yang maksimal mencapai di 2.400 atau bahkan 2.500, saya rasa ini bisa kembali menuju ke sana teman-teman. Karena seperti biasa analisis saya itu memang selalu menitik beratkan ke labanya teman-teman. Untuk emiten saham yang bagus itu memang poin utamanya itu berada di laba. Nah, kita saksikan di sini bahwasanya laba bersihnya ini cukup tinggi teman-teman dibandingkan dengan tahun 2010 atau tahun 2011 di mana dia mencapai harga tertingginya. Kita bisa melihat di 10 Desember 2010 dia mencapai angka 2.425. Dan ternyata di harga sekarang, di harga 1.225 pada saat video ini dibuat, laba si emiten ini sudah jauh melampaui laba tahun 2010 atau bahkan 2011 teman-teman. Nah, ini hal menarik yang menurut saya kenapa menjadikan saya menganalisis ini saham. Satu hal tadi dari labanya. Memang di sisi lain dia sudah mendekati harga wajar dan ternyata rata-rata ekuitasnya juga tidak terlalu tinggi, teman-teman. Tapi tadi kita lihat data dari laba saja, menurut saya ini sudah menjadi wonderful company, teman-teman, sekarang. Dan menurut saya membeli di harga sekarang itu masih cukup bagus, teman-teman. Dan potensi kedepannya apabila kita proyeksikan dia mencapai harga 2.000 bahkan 2.500. Sini saya coba proyeksikan. Contohnya ini saya ganti menjadi 2.500. Imbal hasil yang diperoleh itu mencapai 104% atau win bagger, teman-teman. Sungguh sangat menarik ternyata. Nah, kemudian dari sisi teknikal, teman-teman, di sini untuk harga sekarang di 1.225 itu memang sudah cukup bisa dikatakan tidak berada di harga yang rendah lagi, teman-teman. Alangkah bagusnya memang kalau kita bisa membelinya di harga yang lebih rendah lagi. Tapi tadi saya katakan untuk emiten ini karena potensinya ke harga 2.000 atau 2.500 masih cukup tinggi, teman-teman boleh sudah mencicil di harga sekarang. Dan apabila dia harganya jatuh lagi, boleh menambah jumlah muatannya. Mungkin kira-kira seperti itu dari sisi teknikalnya, teman-teman. Baik, untuk sentimen positifnya, teman-teman, kita bisa di sini lihat bahwasanya Pak Loh Keng Hong juga merupakan salah satu pemilik atau pemegang saham CIMB Niaga ini. Tapi dia tidak di atas 5%, teman-teman, sehingga tidak dipublikasikan sebagai pemegang saham di atas 5%, seperti yang kita lihat di data Stockbit atau RTI. Nah, ini merupakan salah satu sentimen positif menurut saya, karena adanya eksistensi
beliau di sana. Tentunya hal yang berikutnya merupakan sentimen positif karena kinerjanya tadi teman-teman. Dia memang kinerjanya cukup apik karena tadi labanya yang cukup tinggi teman-teman, bahkan sudah melampaui laba tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja sentimen-sentimen positifnya. Menurut analisis saya tadi kembali lagi memang labanya cukup tinggi dan hal ini membuat saham ini perlu dilirik teman-teman. Tapi kembali lagi seperti biasa, disclaimer on ya teman-teman, tetap kembali ke keputusan teman-teman untuk membeli atau menjual ini saham. Baik, mungkin sekian pembahasan saya mengenai saham CIMB Niaga atau BNGA. Apabila teman-teman ada komentar, boleh komen di kolom komentar dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.